Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari R4D. Jadi, dalam mata kuliah konseling format khusus terdapat 4 layanan bimbingan konseling. Di antaranya ada layanan penempatan dan penyaluran, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari layanan tersebut, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, atau kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta kondisi pribadinya. Atau juga menurut Prayitno, beliau mengartikan sebagai berikut. Suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch, dalam artian ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Adapun manfaat dari layanan ini yaitu membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat, menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan. Memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Layanan penempatan dan penyaluran harus dilakukan secara objektif dan rasional. Makanya, perlu adanya kegiatan pendukung berupa aplikasi instrumen dan pengumpulan data. Ada 2 tujuan dalam layanan ini. Yang pertama, tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas dengan cara memilih jurusan secara tepat, mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan cita-cita masa depan. Siswa mampu mempersiapkan diri untuk mewujudkan cita-citanya mencapai kematangan dalam pilihan karir dengan cara mengenal makna kerja sebagai panggilan hidup, mencapai kematangan dalam hal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi sehingga memahami arti penting bekerja dalam kehidupan. Ada 2 komponen layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, konselor atau guru pembimbing. Konselor atau guru pembimbing merupakan komponen yang berperan sebagai penyelenggara layanan. Konselor atau guru pembimbing mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. Yang kedua, ada subjek layanan dan masalahnya. Pada dasarnya, yang menjadi subjek dalam layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kondisi yang dibutuhkan oleh subjek layanan mengandung 2 sisi, yaitu sisi dari sisi diri sendiri dan sisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi seperti apa sih yang memerlukan perhatian? Dapat dilihat dari potensi intelijensi, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak, cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu, kemampuan berkomunikasi dan kognisi hubungan sosial. Ada kondisi lingkungan juga, kondisi sosial emosional, dan dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka akan mendukung tercapainya tujuan layanan yang diharapkan. Ada 5 fungsi dari layanan ini. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. 2. Fungsi pencegahan, yaitu mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan, yaitu menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu potensi individu menjadi terkembangnya dan terpeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan.
Yang terakhir ada fungsi advokasi, yaitu menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Metode layanan penempatan dan penyaluran untuk mengkaji potensi dan kondisi dari subjek layanan, maka ada hal-hal yang dapat dilakukan melalui: yang pertama, ada inventarisasi data pribadi siswa sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan. Yang kedua, ada studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Selanjutnya, menentukan bentuk-bentuk penempatan subjek disesuaikan dengan hasil kajian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Konselor dan siswa melakukan rencana bersama yang didasari asas kesukarelaan. Strategi politik konselor melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengembangan lingkungan yang lebih baik bagi siswa. Menentukan waktu dan tempat, hal ini dilakukan bersifat terbuka dan luas. Materi layanan penempatan dan penyaluran dalam BK. Yang pertama, penempatan di dalam kelas. Bagi siswa, penempatan kelas yang tepat memberikan penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi diri siswa, baik fisik, mental, maupun sosial. Bagi guru, penempatan kelas yang tepat memungkinkan pengelolaan kelas yang kondusif yang akan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan penempatan tempat duduk yang sesuai dengan kondisi siswa, maka kemungkinan terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat lebih diminimalisir. Yang kedua, ada penempatan dan penyaluran dalam kelompok belajar. Bagaimana agar siswa yang kurang pintar juga dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Yang ketiga, penyaluran pada kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang mempunyai bakat dan minat bisa menyalurkan pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Keempat, penempatan jurusan dan program studi. Penempatan jurusan dan program studi seperti penjurusan IPA, IPS, bahasa bagi mereka yang duduk di bangku SMA atau penjurusan untuk anak SMK. Yang kelima, penyaluran lulusan. Dimaksudkan untuk membantu siswa apakah siswa mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin bekerja. Yang terakhir, evaluasi. Layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan secara bertahap, artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian, penilaian segera yang biasanya dilaksanakan pada setiap sesi layanan konseling tidak dilaksanakan pada layanan penempatan dan penyaluran. Penilaian hasil layanan penempatan dan penyaluran dilakukan setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru atau lingkungan yang diperbaharui. Sekian penjelasan dari layanan penempatan dan penyaluran dalam BK ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.